Premanisme, sebenarnya apa yang membuat seseorang memilih jalan hidup seperti itu? Kekerasan, uang, ataukah ada hal lain yang lebih kompleks? Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya kehidupan di balik dunia perkelahian dan pemerasan? Ada dampak yang lebih luas, mengakibatkan merusak kehidupan banyak orang, bahkan setiap generasi. Kita perlu memahami lebih dalam untuk mencari solusi. Apakah fenomena premanisme adalah kesalahan individu semata atau ada faktor-faktor sosial dan ekonomi yang turut berperan? Di sini, mari kita pahami bersama. Tahukah Anda bahwa premanisme tidak hanya terjadi di kota-kota besar? Fenomena ini juga menyebar di daerah-daerah kecil, bahkan pedesaan. Ini adalah masalah yang lebih serius dari yang kita kira. Baiklah, kita akan mengenal terlebih dahulu karakteristik premanisme, sebelum kita mulai mengatasi berbagai tindak premanisme yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah kekuatan fisik. Preman seringkali dikenal dengan kekuatan fisiknya yang kuat. Mereka biasanya memiliki tubuh yang besar dan kuat, sehingga membuat orang lain merasa takut dan segan. Namun, kekuatan fisik memiliki batasnya. Seiring bertambahnya usia, kekuatan fisik akan menurun. Preman yang hanya mengandalkan kekuatan fisik akan kehilangan senjata utama mereka. Seiring berjalannya waktu, cara mengalahkannya yaitu dengan senjata atau taktik yang lebih cerdik. Preman yang hanya mengandalkan kekuatan fisik akan mudah dikalahkan jika lawannya menggunakan senjata atau taktik yang tidak terduga. Kerentanan terhadap senjata dan kekuatan fisik tidak selalu bisa ketergantungan pada kekerasan. Preman seringkali melakukan dengan aksinya dengan senjata tajam. Hal ini membuat mereka merasa percaya diri untuk menjadi preman di lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai damai dan anti kekerasan. Preman cenderung menggunakan kekerasan sebagai cara untuk menakut-nakuti orang lain yang memiliki dasar yang kuat. Ini adalah beberapa faktor yang melatar belakangi perilaku ini. Merasa berkuasa, kekerasan memberikan preman rasa kuasa dan kontrol. Mereka merasa lebih kuat dan dominan ketika orang lain takut kepada mereka. Menggunakan kekerasan adalah cara untuk mendapatkan keuntungan atau sumber daya. Preman seringkali melakukan pemerasan atau penyerangan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Karena mereka memang tumbuh di lingkungan yang penuh kekerasan. Lingkungan inilah yang membentuk mereka untuk percaya bahwa kekerasan adalah cara yang efektif untuk mencapai tujuan. Preman seringkali memiliki sifat kepemimpinan yang kuat di kalangan kelompok mereka adalah sebuah pengamatan yang menarik. Berikut adalah beberapa aspek yang harus diperhitungkan. Yang pertama, karisma dan pengaruh. Preman yang memiliki jiwa kepemimpinan biasanya memiliki karisma dan pengaruh yang kuat. Bahkan mereka mampu meyakinkan dan mengendalikan orang-orang di sekitaran mereka. Yang kedua, hierarki kekerasan. Dalam dunia premanisme, kekerasan seringkali identik menjadi alat untuk menunjukkan kekuasaan dan kepemimpinan. Preman yang paling kuat dan berani biasanya akan menjadi pemimpin dalam organisasi maupun kelompok mereka. Loyalitas dan solidaritas. Preman yang memiliki jiwa kepemimpinan akan mampu membangun karakter di antara anggota kelompoknya. Preman seringkali terlibat dalam berbagai kegiatan kriminal adalah sebuah fakta yang tidak bisa diabaikan. Berikut adalah beberapa aktivitas kriminal yang umum dikaitkan dengan aksi premanisme. Biasanya korbannya adalah pengusaha atau masyarakat umum. Mereka memaksa orang-orang untuk membayar sejumlah uang sebagai upeti yang berkedok uang keamanan. Mereka seringkali melakukan pemerasan terhadap pedagang. Mereka juga sering terlibat dalam berbagai aksi penipuan, seperti penipuan properti, penipuan investasi bodong, atau bahkan penipuan online. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan atau ketakutan korban untuk mendapatkan keuntungan. Tidak hanya itu, mereka juga tidak ragu-ragu menggunakan kekerasan dan ancaman untuk mencapai tujuannya. Mereka selalu terlibat dalam perkelahian, penyerangan, atau bahkan pembunuhan.
Yang mempengaruhi preman di lingkungan sekitar adalah antara kekuatan dan ketakutan. Preman seringkali memiliki pengaruh besar di lingkungan sekitar mereka, itu memang benar. Pengaruh ini juga bisa terbilang bersifat positif maupun negatif, dan berikut adalah penjelasannya. Sisi positifnya adalah beberapa orang mungkin melihat preman sebagai sosok yang memberikan perlindungan bagi mereka. Kerap kali, dianggap mampu menjaga keamanan lingkungan dari gangguan orang jahat atau kelompok lain. Membangun solidaritas yang kuat di antara anggota kelompoknya. Solidaritas ini bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi orang-orang yang berada di bawah naungan mereka. Dalam beberapa kasus, keberadaan preman dianggap sebagai sosok yang menegakkan keadilan di lingkungan sekitar. Mereka turun tangan menyelesaikan perselisihan atau masalah yang terjadi di antara masyarakat. Contohnya kasus pagar makan tanaman, maksud kami pagar laut yang sedang heboh saat ini. Pengaruh preman di lingkungan sekitar adalah masalah yang kompleks. Meskipun ada beberapa orang yang melihat sisi positifnya, namun dampak negatifnya jauh lebih besar. Keberadaan preman menciptakan lingkungan yang tidak aman, tidak nyaman, dan merugikan masyarakat secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, penting untuk mencari cara yang efektif untuk mengatasi masalah premanisme dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan damai bagi semua orang. Premanisme seringkali berakar dari masalah ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi, dan kurangnya lapangan kerja. Banyak orang yang terjerumus ke dalam dunia premanisme karena merasa tidak memiliki pilihan lain untuk bertahan hidup. Namun, ini bukanlah pembenaran atas tindakan premanisme. Kita hanya perlu mencari solusi yang lebih komprehensif untuk mengatasi akar permasalahan ini, seperti meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan lapangan kerja yang layak, dan mengurangi kesenjangan sosial. Dukung terus channel ini untuk mendapatkan berbagai macam tips dan trik anti kriminal lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.